kami dengan kemunafikan. Sekali kami katakan hina, ya hina. Itulah adanya. Kenapa mereka hina? Karena mereka tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, tapi imannya tidak dibarengi dengan akal. Makanya mereka hina dengan sendirinya. Jadi apakah di Al-Quran ada penghinaan? Tidak ada penghinaan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mendudukkan hina itu hina, mulia itu mulia. Demikian. Iya, yang saya pertanyakan cuma itu aja, Bang. Berarti di Al-Quran Abang nggak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain ya? Tak ada. Tak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain. Tapi Al-Quran sudah mengatakan akidah di luar Islam itu hina. Berarti yang mengajarkan untuk menghina itu berarti tidak di Al-Quran, berarti oknum yang mengajarkan menghina itu, Bang ya? Saya luruskan lagi, Bung. Ketika saya mengatakan tai itu bau, itu bukan menghina. Tapi saya sedang menyatakan perkara pada kodrat yang sesungguhnya. Saya tidak akan mungkin mengatakan tai itu haram. Tidak mungkin. Berarti saya ada gagal berpikir. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Udah selesai. Orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Udah selesai. Itu adalah kodrat. Itu keadaan. Itu keadaan. Jadi bukan menghina itu. Saya mendudukkan perkara itu pada tempat yang seharusnya. Jadi saya tidak mengatakan orang kafir itu baik, orang ini enggak. Saya mendudukkan apa yang diterangkan Al-Quran itu yang saya nyatakan. Bagaimana Yesus menyebut orang-orang kafir ini dengan keturunan ular beludak, serigala buas. Tuh. Bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan yang bermohon-mohon kepadanya dengan panggilan anjing. Kenapa demikian? Yesus tidak berkata sesuai dengan dirinya sendiri. Yesus menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang diwahyukan oleh Elohim, oleh Tuhan kepada dirinya. Di luar Yahudi, itu disebut dengan sebutan guguk. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Kata siapa? Paulus. Jadi Islam itu selalu mendudukkan perkara pada tempatnya, Bang. Kami mengatakan orang Kristen kafir. Ya memang kafir. Apa kafir itu? Menutup diri kepada akal. Menutup diri kepada akal sehat. Nah itulah orang kafir. Adalah tidak mungkin akal sehat bisa menerima Tuhan nuzul menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh ciptaan manusia itu sendiri. Kenapa disebut kafir? Ya karena itu menolak akal. Saudara disebut kafir karena menolak akal, menolak kebenaran, menolak logika. Makanya disebut kafir karena menolak kemanusiaannya. Dia manusia tapi menolak kemanusiaannya. Dia lebih cenderung menggunakan kebinatangannya dalam hidup.